Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina al-karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kitab hadis Al-Lu'lu' wal Marjan. Untuk pagi ini kita akan membahas hadis yang ke-69. Ada beberapa hadis dengan tema yang sama. Temanya adalah larangan untuk bunuh diri. Hadis yang ke-69. Hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala: Man taradda min jabalin faqatala nafsahu fahuwa fi nari jahannama yataradda fihi khalidan mukhalladan fiha abadan. Siapa yang menjatuhkan dirinya dari gunung atau dari tebing yang menyebabkan kematian dirinya sendiri, maka dia akan dimasukkan ke neraka jahanam, di mana di sana dia akan menjatuhkan dirinya terus-menerus selamanya dan kekal di sana selama-lamanya. Wa man tahassa samman faqatala nafsahu fasammuhu fi yadihi yatahassahu fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abadan. Dan siapa yang mengkonsumsi racun yang menyebabkan kematian dirinya sendiri, maka nanti racunnya itu akan ada di tangannya ketika dia dimasukkan ke neraka jahanam, dan dia akan meminum racun itu terus-menerus selamanya. Wa man qatala nafsahu bihadidatin, dan siapa yang membunuh dirinya dengan menggunakan benda tajam. Hadidah itu besi. Bisa besi yang ditajamkan, bisa besi tumpul, tapi intinya adalah bahannya dari besi. Bihadidatin. Fahadidatuhu fi yadihi yaja'u biha fi batnihi fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abadan. Dan siapa yang membunuh dirinya dengan besi atau logam, maka besi itu akan dia pegang, akan berada di tangannya, dan dia akan menusuk perutnya sendiri di neraka jahanam selama-lamanya. Meskipun hadis ini menyebutkan tentang perut, itu adalah gambaran, ya. Gambaran bahwa orang membunuh dirinya biasanya menusuk perutnya sendiri, atau kemungkinan yang lain adalah menyayat lehernya sendiri, ya, tergantung kondisinya ketika di dunia. Kalau dia melakukan bunuh diri dengan cara seperti itu, misalnya ke lehernya atau ke perutnya atau ke dadanya, maka nanti di neraka jahanam dia akan melakukan itu berulang-ulang terhadap dirinya sendiri. Ini adalah satu prinsip di dalam agama kita, yaitu al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu mengikuti kepada jenis amalnya.
Kalau amalnya dulu di dunia adalah membunuh dirinya sendiri dengan menusuk perutnya, maka nanti di neraka jahanam dia dipaksa oleh situasi. Ya, kita nggak bisa membayangkan apakah itu refleks dirinya sendiri ataukah memang dibentak sama malaikat, tusuk perutmu, tusuk. Kita nggak tahu ya. Apakah dia refleks kemauan dirinya sendiri untuk menusukkan perut itu. Tapi kalau kita lihat secara zahir, hadis ini menjelaskan seperti itu secara refleks, bukan karena dibentak oleh malaikat penjaga neraka ya. Nah, jamaah sekalian, hadis ini karena memang ada dalam kitab Al-Lu'lu' wal Marjan, berarti hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Yang kita ambil dari hadis ini adalah bahwa balasan orang yang membunuh dirinya sendiri adalah neraka jahanam dan disebut dengan kalimat selama-lamanya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasanya dosa membunuh diri sendiri adalah dosa besar. Di sini kemudian menimbulkan polemik. Apakah pernyataan bahwa akan kekal di neraka jahanam menandakan dia disamakan dengan orang kafir telah keluar dari Islam, ataukah dia tetap dianggap sebagai muslim? Maka para ulama menyimpulkan bahwasanya membunuh diri sendiri itu memang menyebabkan azab yang keras di neraka jahanam selamanya, tetapi bukan berarti dia dinyatakan keluar dari Islam. Jadi kekal meskipun dia tidak dinyatakan kafir. Oleh karena itu ini menjadi satu warning yang serius bahwa kalaulah ini tidak menggambarkan kekal yang selama-lamanya, karena memang berkaitan sama hadis yang lain yang menjelaskan bahwa orang yang masih memiliki iman sebiji dzarrah di dalam dirinya, maka dia masih akan dinaikkan ke surga suatu saat nanti. Berarti selama-lamanya di sini adalah bersifat relatif. Ya, karena kesimpulan bahwa dia tidak menjadi kafir berarti apa? Berarti dia masih punya iman. Ketika dia dinyatakan masih punya iman, berarti dia masih punya potensi masuk ke surga. Tetapi dengan pernyataan selama-lamanya, ini menggambarkan di surganya sangat panjang. Nah, jadi kombinasi dari dua sisi ini, kita harus menemukan kesimpulan pertengahannya. Kesimpulan pertengahannya adalah bahwa disebut selama-lamanya di neraka tidak juga, karena memang dinyatakan tidak berubah menjadi kafir. Tetapi kalau dibilang ini cuma sebentar, hadis ini mengatakan selama-lamanya. Nah, berarti kesimpulan pertengahannya adalah ini merupakan dosa besar dengan hukuman yang sangat berat, disebut dengan selama-lamanya meskipun masih punya kesempatan untuk naik ke surga. Kemudian yang kedua, bahwa membunuh diri sendiri itu hukumnya sama dengan membunuh orang lain. Artinya ketika Islam melarang membunuh orang lain, hukum itu berlaku untuk diri sendiri. Kenapa demikian? Karena memang manusia sama-sama ciptaan Allah. Baik orang lain maupun dirinya sendiri itu ciptaan Allah. Manusia tidak diberi kewenangan oleh Allah untuk mengatur dirinya sendiri sesukanya. Sebagaimana
Islam tidak memberi kewenangan manusia mengatur orang lain sesukanya. Ini kiasnya di situ. Maka ketika orang lain tidak boleh dipaksa untuk dibunuh, maka seseorang pun tidak boleh memaksa dirinya untuk dibunuh. Ya, ketika dia tidak boleh memaksa orang lain untuk membunuh orang lain, maka hukum itu berlaku untuk dirinya. Maka dalam Islam itu tidak ada prinsip bahwa seseorang bebas melakukan sesuatu terhadap dirinya sendiri. Itu enggak ada. Artinya apa? Suka-suka dia mau minum khamr, mau melakukan zina segala macam, itu urusan dia. Kita tidak boleh punya prinsip itu kepada orang lain. Sebagaimana tidak boleh punya prinsip itu terhadap diri kita sendiri. Ini badan-badan saya. Kalau merasakan sakit, saya sendiri yang merasakan sakit. Apa urusannya orang melarang saya? Maka saya boleh menyakiti diri saya sendiri. Maka saya boleh membunuh diri saya sendiri. Ini adalah pikiran apa? Pikiran sekuler. Pikiran demokrasi, ya begitu itu. Pikiran demokrasi itu apa? Manusia dipersilakan mengatur dirinya sendiri. Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Dari manusia, oleh manusia, untuk manusia. Berarti manusia diberi kebebasan penuh untuk mengatur dirinya sendiri. Maka seandainya rakyat membuat kesepakatan bahwa bunuh diri itu dibolehkan, berarti apa? Berarti boleh menurut apa? Asumsi demokrasi. Dalam Islam tidak demikian. Dalam Islam bahwa diri kita adalah ciptaan Allah. Sebagaimana kambing adalah ciptaan Allah. Ketika kita ingin menjadikan kambing itu halal dimakan, apa aturannya? Disembelih dengan izin kepada Allah. Bagaimana cara izinnya? Mengucapkan bismillah. Ucapan bismillah itu adalah seperti izin kepada pencipta. Ya Allah, Engkau adalah pencipta kambing ini. Izinkan aku untuk mengkonsumsinya. Kira-kira begitu. Maka disembelih, lalu kemudian menjadi halal dimakan. Demikian pula dengan diri kita. Bagaimana cara untuk membuat diri kita menjadi halal dibunuh? Izin kepada Allah. Allah tidak mengizinkan. Ya. Allah tidak mengizinkan membunuh orang lain, Allah juga tidak mengizinkan membunuh diri kita sendiri. Nah, jadi memang dalam Islam tidak disediakan izin untuk membunuh manusia. Baik manusia itu orang lain ataukah dirinya sendiri. Nah, jadi ini prinsip penting di dalam syariat kita bahwa ketika kita tidak boleh mengatur orang lain sesuka kita, kita pun tidak boleh mengatur diri kita sesuka kita. Yang biasanya cenderung orang membiarkan, itu urusan. Apalagi dengan kalimat, dia sudah dewasa. Dia bisa memilih keyakinannya sendiri. Seperti misalnya apa? Seperti misalnya seorang YouTuber, Deddy Corbuzier, terhadap putranya dia selalu mengatakan, anak saya sudah dewasa, biarkan dia membuat keputusan tentang keyakinannya sendiri. Kalau pikiran itu keluar sesudah usaha untuk mengislamkan, nggak apa-apa. Tetapi kalau pikiran itu diikuti dengan sama sekali tidak ada upaya untuk mengajarkan Islam, nah ini tidak benar. Hanya karena alasan apa? Sudah dewasa. Sudah bisa menentukan hidupnya sendiri. Nah, jadi dalam Islam itu tidak ada orang diberi kebebasan dengan alasan apapun. Bebas, kenapa? Ini badan-badan saya sendiri. Bebas, kenapa? Karena sudah dewasa. Bebas, kenapa? Istri-istri dia sendiri, mau dipukulin kayak mau diapain, itu urusan rumah tangga dia. Betul nggak? Ini seringkali kalau udah pertengkaran rumah tangga itu orang lain apa? Bodoh itu urusan
istri-istri dia sendiri, anak-anak dia sendiri, anaknya dipukulin gitu ya. Bodoh amat anak-anak dia sendiri, nanti dia nyesal sendiri. Jadi pikiran seperti itu sebetulnya tidak dibenarkan dalam Islam. Karena itu dalam Islam ada konsep namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Kita lihat dia melakukan kema'rufan enggak? Oh iya, kema'rufan, berarti didukung. Dia melakukan kemungkaran, cegah. Enggak ada orang membiarkan dengan alasan itu badan dia sendiri, dia sudah dewasa dan sebagainya. Maka jangan membawa prinsip itu, karena ini adalah prinsip turunan dari akidahnya orang barat. Akidahnya orang barat itu kan individualisme, memberi kebebasan terlalu besar kepada manusia. Berbeda dengan komunisme. Komunisme semua manusia harus diatur dengan satu aturan. Tapi kalau kapitalisme, liberalisme itu memberi kebebasan terlalu besar kepada manusia. Mau kaya apapun, yang penting tidak ganggu orang, silakan. Mau melakukan kebejatan apapun, yang penting tidak ganggu orang, silakan. Itu adalah prinsip turunan dari barat. Maka kita sebagai umat Islam mesti mengoreksi itu. Jangan sekedar mengambil itu dari barat tetapi tidak dikoreksi. Kita harus koreksi bahwa pikiran itu tidak sesuai dengan syariat Islam. Kemudian pelajaran yang lain dari hadis ini adalah bahwa al-jaza'u min jinsil amal, seperti yang tadi saya sebutkan. Dalam hadis ini ada 3 cara orang bunuh diri. Yang pertama apa? Menjatuhkan diri dari bukit. Kalau di negara kita sangat relevan hadis ini. Kenapa, Pak? Banyak gunung-gunung tinggi. Banyak gunung tinggi, banyak tebing-tebing pinggir laut. Ya. Kalau pengen menjatuhkan diri, banyak kesempatannya. Ya. Yang kedua apa? Yang kedua adalah minum racun. Dan yang ketiga adalah menusukkan benda kepada tubuhnya sendiri. Maka kesamaan dari 3 cara ini adalah bahwa di akhirat dihukum dengan cara seperti cara dia bunuh diri. Berarti apa? Berarti al-jaza'u min jinsil amal. Itulah makanya dalam qisas itu juga begitu. Orang melukai telinga temannya, diukur itu berapa hilangnya. Oh, hilangnya 1 cm kali 1 cm. Itu nanti telinganya juga dipotong sama persis dengan ukuran yang hilang itu. Ya. Karena mencuri itu dilakukan dengan apa? Organ apa? Tangan. Maka yang dipotong apa? Tangan. Yang menjadi guyonan ketika kita belajar fikih dulu di kampus adalah giliran zina, yang melakukan zina apa? Kok dirajam atau dicambuk? Ini kan agak beda ya. Kalau mencuri yang dipotong tangannya, giliran zina kok lain. Nah, dari situ kemudian ada hikmah-hikmah kenapa hukumannya bukan memotong alat vitalnya. Ya. Padahal prinsip dasarnya apa? Al-jaza'u min jinsil amal. Ya, kita tidak sedang membahas itu. Nanti malah kemana-mana. Baik, itu hanya dulu kami menganggap itu ya menjadi satu guyonan gitu. Kenapa tidak itunya yang dipotong? Jamaah sekalian dirahmati Allah, jadi dia akan bunuh diri nanti di akhirat dengan cara yang sama seperti cara dia bunuh diri di dunia. Ketika di dunia dia merasakan sakit, maka di neraka lebih sakit lagi. Karena bukan hanya tusukan itu yang dia rasakan, sambil dia menusuk dirinya, dia diapain? Dia dibakar.
maka nggak bisa dibayangkan. Dalam kondisi sudah dibakar tubuhnya, masih juga dia meminum racun yang menyayat-nyayat perutnya, ya. Ini menjadi siksaan tambahan. Kemudian yang berikutnya, apa hukumnya orang yang bunuh diri? Apakah dia boleh disolatkan dan didoakan ataukah tidak? Boleh nggak Pak disolatkan? Boleh disolatkan, tetapi tidak boleh dari orang yang menjadi simbol Islam. Pada zaman Nabi SAW ada orang yang bunuh diri dan Nabi tidak mau menyolatkan. Tetapi Nabi tidak melarang sahabat untuk menyolatkan. Kenapa demikian? Karena Nabi adalah simbol. Simbol apa Pak? Simbol justifikasi suatu amal. Kalau Nabi menyolatkan berarti amal itu tidak ada masalah dong, kan gitu kira-kira. Karena Nabi sebagai simbol pembenaran, maka Nabi tidak mau menyolatkan. Nah sekarang kalau misalnya di tataran kita sekarang, simbol justifikasi keislaman itu siapa? Misalnya orang-orang MUI. Nah, berarti orang MUI-nya jangan menyolatkan, karena itu menjadi simbol. Orang-orang terhormat, ustadz di kampung, tokoh-tokoh yang menjadi simbol bahwa perbuatan itu baik atau buruk, itu jangan melakukannya. Tetapi jangan melarang orang-orang yang bukan menjadi simbol pembenaran untuk menyolatkan. Nah, jadi keterangan para ulama seperti itu terhadap kasus orang yang bunuh diri dan dia adalah muslim. Demikian pula dalam mendoakan. Dalam mendoakan boleh, ya. Tetapi bukan dari orang yang menjadi simbol justifikasi kebenaran Islam. Kemudian jamaah sekalian dirahmati Allah, apa hal lain yang bisa kita ambil pelajaran dari hadis ini? Yang kita ambil pelajaran dari hadis ini adalah bahwa orang menyangka pelaku bunuh diri itu adalah mempercepat kematiannya sendiri. Benarkah demikian? Ya, secara pandangan mata manusia kelihatannya benar. Dia mempercepat kematiannya sendiri. Tetapi apakah benar demikian? Atau dengan bahasa lain, dia merubah takdirnya sendiri. Kalau seandainya dia pasrahkan kepada takdir Allah, dia akan mati juga. Tetapi kan waktunya masih nanti. Dengan cara dia membunuh dirinya sendiri, maka dia seperti mempercepat takdir itu. Maka perlu kita pahami dari teori takdir bahwa orang yang melakukan itu bukan berarti apa? Bukan berarti mempercepat kematiannya sendiri atau mempercepat takdirnya. Karena, nah ini yang jadi masalah. Ini sama persis nanti logikanya dengan logika rizki. Bahwa memang dalam takdir Allah itu sudah tercatat bahwa kematian dia adalah disebabkan percepatan melalui tangannya sendiri. Jadi percuma kita mempercepat karena memang tulisannya sudah seperti itu. Itulah makanya manusia itu hanya menjalankan takdir yang telah digariskan. Manusia hanya menjalankan takdir yang telah diwariskan. Meskipun dia menyangka mempercepat kematiannya sendiri, hakikatnya itulah takdir kematiannya. Ya, tapi memang begitulah manusia. Dia
suka tidak sabar dengan takdirnya sendiri. Seperti nanti diterangkan dalam hadis berikutnya. Ada penggambaran tentang kisah di mana ada sahabat Nabi ikut berperang, terluka karena dia tidak kuat menahan rasa sakit menunggu kematiannya. Akhirnya apa? Dipercepat dengan dia menusukkan pedangnya ke tubuhnya sendiri. Akhirnya dia menemui kematiannya dengan dua sebab. Sebab luka dari musuh dan sebab tangannya sendiri. Maka Rasulullah kemudian mengatakan dia akan masuk neraka. Ini kan faktornya banyak ya. Faktornya bisa karena tidak kuat menahan sakit, nunggu mati kok nggak mati-mati, padahal kalau dia sabar apa? Mati syahid, Masya Allah, itu luar biasa. Cuma nahan beberapa jam. Andaikan imannya selalu menghibur dia, sabarlah wahai jiwaku, sakitmu tidak lama, sebentar lagi kamu syahid, sebentar lagi kamu syahid. Ditunggu-tunggu nggak syahid-syahid. Akhirnya apa? Dia tusuk pakai tangannya sendiri. Lama bener syahidnya, mensyahidkan dirinya sendiri. Akhirnya ya tidak syahid karena menggunakan tangannya sendiri. Jadi sebabnya memang banyak. Di zaman Nabi itu ada sebabnya karena tidak kuat menahan sakit akibat luka peperangan. Padahal peperangannya di atas jalan Allah, jihad fisabilillah itu. Masih juga ada kasus bunuh diri. Kalau di zaman kita bukan karena tidak kuat menahan sakit Pak biasanya, tapi apa? Tidak kuat menahan sakit patah hati. Wah, sakitnya itu di sini kan gitu. Kalau udah kalimat sakitnya itu di sini, dia merasa itulah hal yang paling sakit melebihi sakit karena senjata. Ada juga karena problem ekonomi, apalagi dikejar-kejar sama pinjol. Wah, gara-gara pinjol orang bunuh diri. Ada masalah, ya berbagai macam masalah yang menyebabkan orang bunuh diri. Tapi semuanya satu, pokoknya siapapun yang tidak sabar menahan ujian yang menimpa dirinya, lalu dia mempercepat kematiannya, itu hukumnya sama. Mau disebabkan putus cinta lah, mau disebabkan tidak kuat dan sakit lah, mau sakitnya kronis nggak sembuh-sembuh lah, dia tidak tahan menahan sakit itu hukumnya sama, tidak ada perbedaan. Statusnya adalah bunuh diri dan akan dimasukkan ke neraka jahanam. Kemudian jamaah sekalian dirahmati Allah, bagaimana cara kita untuk menterapi supaya kita tidak tergoda untuk bunuh diri? Terapinya apa? Yang enggak ada terapi yang terbaik kecuali terapi tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena makna tawakal adalah memasrahkan diri kita kepada Allah. Baik dalam keadaan sakit, dalam keadaan sedih, dalam keadaan apapun, kita pasrahkan urusan kita kepada Allah. Maka kalau orang tawakalnya baik, insya Allah dia tidak tergoda untuk bunuh diri. Tetapi kalau tawakalnya masih disertai dengan keraguan, maka pada saat-saat genting pikirannya akan ya punya keinginan untuk itu. Makanya jamaah sekalian, kita semua masih sehat ya, kita semua masih sehat. Lihatlah ya, di zaman Nabi, sahabat mulia yang mereka itu sudah sampai ke medan perang, jihad di jalan Allah, kurang apa mereka, ya kan gitu ya. Sahabat Nabi sudah sampai fase rela mengorbankan nyawa membela agama Allah, itu masih tergoda untuk bunuh diri. Berarti apa Pak? Berarti ancaman kematian dengan cara bunuh diri itu bukan perkara ringan. Berarti itu sesuatu yang sangat serius.
Tidak ada jaminan bahwa kita tidak tergoda untuk itu. Hanya kita dimudahkan. Ya, dimudahkan karena apa? Karena misalnya sakit di rumah sakit gitu ya. Ya ketika sudah tidak bisa melakukan apa-apa, tidak tersedia alat untuk mempercepat kematian kita. Itu kita diuntungkan di situ, Pak. Sedangkan sahabat yang nanti akan kita baca kisahnya, itu karena memang dia megang senjata. Ada alat untuk mempercepat kematiannya. Mungkin orang-orang yang di rumah sakit bertahun-tahun kena penyakit kronis, andaikan ditinggal sendirian dikasih pistol, mungkin apa? Mungkin juga akan melakukan. Karena apa? Ada kesempatan, Pak. Pikiran itu muncul, ada pistol nih beneran, ditembakkan ke ulu hatinya, selesai. Atau disediakan pisau, mungkin dia akan bunuh diri. Makanya ya itu sisi untungnya ya, kalau kita misalnya sakit di rumah sakit itu tidak ada kesempatan untuk mempercepat kematian. Paling yang sulit adalah apa? Yang sulit adalah membiasakan hati kita ridho terhadap takdir Allah. Ya. Ridhonya itu sulit, Pak. Ketika kita sakit bertahun-tahun, tetap ridho dengan takdir Allah itu sulit sekali. Ya. Karena dia akan selalu membandingkan dengan orang lain. Enak ya fulan, sehat terus, enak ya membandingkan. Akhirnya apa? Tidak ridho kepada takdir Allah. Baik. Saya tambahkan satu hadis lagi untuk melengkapi yang tadi saya ceritakan. Ya, kita lompat ke hadis yang ke-73 yang pendek, yang masih berkaitan dengan tema. Hadis Jundub bin Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana fi man kana qablakum rajulun bihi jurhun fajazi'a fa akhadha sikkinan fajazza biha yadahu fama raqa ad-damu hatta mata. Qala Allah Ta'ala badarani abdi bi nafsihi haramtu alaihi al-jannah. Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, sebelum kalian ada seorang lelaki yang terluka, di tangannya hingga membuat dia putus asa. Lantas ia mengambil pisau dan ia potong tangannya. Darahnya mengucur tanpa henti sampai dia mati. Allah berfirman, hambaku mendahuluiku terhadap jiwanya, maka aku haramkan surga untuknya. Ini adalah kisah tentang kaum sebelum sahabat radhiyallahu anhum, ya, sebelum zaman Nabi Muhammad. Tapi nanti di hadis 71 dan 73 itu ada kisah tentang sahabat yang ikut berperang bersama Nabi mengalami kasus mirip dengan ini. Kalau ini adalah hadis yang bicara tentang orang sebelum era sahabat, sebelum Nabi Muhammad, yaitu mereka yang punya penyakit, ya, nggak sembuh-sembuh, akhirnya dia potong sekalian tangannya. Mungkin yang dimaksud adalah urat nadi di tangannya, lalu kemudian itu mengalirkan darah terus-menerus, tidak berhenti sampai kehabisan darah dan meninggal. Maka kalimat Allah apa? Dia telah mendahului, mempercepat perjumpaan denganku. Maka kemudian dihukum dengan diharamkan baginya surga. Ini mirip dengan teori dalam fikih. Man ista'jala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Siapa yang mempercepat sesuatu sebelum waktunya justru akan dihukum dengan dilarang dari sesuatu itu. Contoh misalnya, seorang ahli waris tidak sabar menunggu orang tuanya nggak mati-mati.
sudah sakit, ini sakitnya termasuk sakit parah tapi nggak mati-mati, padahal sudah apa, kebutuhannya sudah banyak, ini udah pusing nih, harapannya adalah dari warisan, ternyata nggak mati-mati. Dalam hati selalu dia kapan ya matinya, walaupun di hadapan orang tuanya oh manis-manis gitu. Hatinya berharap kapan nih nggak mati-mati. Akhirnya apa, dia nggak sabar, orang tuanya ya diapakanlah, diracun atau apa, dipercepat kematian ayahnya sendiri sehingga dia segera dapat warisan. Maka dalam fikih ada teori, man ista'jala syai'an qabla awanihi, siapa yang mempercepat sesuatu sebelum waktunya justru akan dihukum dengan tidak diberikan. Karena dia mempercepat waktu pembagian waris dengan cara membunuh orang tuanya, maka dia dilarang untuk kebagian waris. Artinya dia dalam hukum kemudian dicoret dari ahli waris. Sedangkan adiknya misalnya, kakaknya itu malah dapat warisan, dia dicoret. Karena apa? Dia yang menjadi penyebab kematian ayahnya. Demikian pula dalam kasus ini, orang yang mempercepat kematiannya sendiri untuk segera bertemu Allah, maka Allah hukum dengan ya udah, nggak jadi ketemu aku. Padahal bertemu Allah maksudnya apa? Bertemu dalam keadaan ridha. Maka Allah tolak, kamu ingin mempercepat bertemu denganku dalam keadaan senyum? Enggak. Berarti apa? Justru dikasih neraka, diharamkan baginya surga. Karena surga itu adalah lambang ridha Allah. Ridha Allah itu hasilnya adalah surga. Karena Allah tidak ridha kepada dia mempercepat kematiannya, maka Allah tidak merestui perjumpaan dengan Allah, maka kemudian dilarang masuk surga. Harusnya ya, teori ini Pak, harusnya berlaku untuk orang yang melakukan zina kepada pacarnya. Ini malah jadi modus. Pacaran gak direstui, dihamili aja. Toh nanti orang tua akan malu, kemudian apa? Dinikahkan. Ini kalau pakai teori fikih ini harusnya apa? Siapa yang mempercepat sebelum halalnya justru dihalangi untuk mendapatkan yang diinginkan itu. Tapi kemudian malah ya udahlah, daripada ntar malah tambah parah, ntar ini akhirnya apa? Ujung-ujungnya bahkan dalam keadaan hamil pun dinikahkan. Nah ini artinya apa? Jalan kebaikan dikalahkan oleh jalan keburukan. Jalan lurus dikalahkan oleh jalan menyimpang. Orang yang ingin mempercepat hasil, akhirnya malah dikabulkan. Ya, padahal harusnya tidak demikian. Orang yang ingin mempercepat itu justru dilarang. Baik, sampai di sini barangkali ada pertanyaan, silakan. Ya. Kalau yang istilahnya kita bom sakit itu gimana, Ustaz? Oh, ini lagi rame. Wikipedia Ustadz Abdul Somad diedit, yang tadinya nggak ada tokoh yang membenarkan bom bunuh diri, diedit sama seseorang, kemudian ini adalah tokoh yang membolehkan bom bunuh diri. Sempat rame itu Wikipedianya Ustadz Abdul Somad. Baik, menarik pertanyaannya adalah bom bunuh diri. Kita dalam menentukan suatu hukum itu harus membandingkan, yaitu namanya dengan kias. Kias itu apa? Kias itu membandingkan dua hal yang sudah jelas hukumnya. Nah, yang sudah jelas hukumnya adalah membunuh diri sendiri, itu jelas haram, ya, dosa besar, dan akan dimasukkan neraka jahanam. Nah,
Orang melakukan bunuh diri itu adalah benar-benar karena ingin mempercepat kematiannya sendiri. Sedangkan misalnya dalam suatu pertempuran, kelompok kecil melawan kelompok yang lebih kuat. Kelompok kecil melawan kelompok yang lebih kuat. Contoh misalnya yang dilakukan dulu adalah Jepang melawan Amerika di perang Pearl Harbor, ya. Yang konon katanya tentara Jepang memeluk bom dijatuhkan dari atas lalu meledakkan kapal-kapal Amerika, yang memicu kemudian dijatuhkannya bom atom ke Hiroshima dan Nagasaki. Jadi kalau kita bicara dengan logika perang, itu berbeda dengan bicara logika bunuh diri, benar-benar bunuh diri. Sebab peperangan itu adalah persoalan mengalahkan atau dikalahkan. Peperangan itu ingin mengalahkan lawan, mengalahkan musuh. Maka semacam cara-cara yang dilakukan oleh Jepang, pasukan Harakiri, ya, itu di dalam Islam masih dimungkinkan dengan sejumlah syarat. Contoh misalnya, syaratnya adalah itu benar-benar diyakini akan merugikan musuh dengan kerugian yang besar. Misalnya gitu. Yang kedua, tidak ditemukan cara lain yang lebih efektif kecuali cara itu. Ini poin yang sering dilanggar oleh banyak kalangan. Tidak ditemukan cara lain. Cara itu satu-satunya untuk bisa. Nah, mirip dengan itu sebetulnya kita bisa bandingkan dengan kisah Ashabul Ukhdud, yaitu Ghulam. Ghulam itu masuk kategori bunuh diri enggak? Ghulam itu bunuh diri enggak? Ghulam itu diupayakan dibunuh oleh sang raja berapa kali? Berkali-kali. Dua yang paling dramatis, yaitu Ghulam dibawa ke bukit sama tim Algojonya disuruh apa? Dilemparkan dari bukit. Ternyata bukit itu berguncang. Justru tim Algojonya yang berjatuhan. Ghulamnya pulang. Pak, maaf, saya masih hidup. Kan kira-kira begitu. Tuan Raja, maaf, Algojonya pada mati. Lah kok bisa? Iya begini-begini. Saya masih hidup. Akhirnya tim Algojo kedua dikirim. Bawa kemana? Ke laut. Nanti sampai tengah laut lempar Ghulam supaya mati. Ternyata sama. Ombak badai menghantam perahu itu sampai kemudian tim Algojonya berjatuhan semua ke laut. Balik lagi, Tuan Raja, maaf saya masih hidup. Kalau diawali dengan maaf itu aduh, ngeselin banget ya. Maaf saya masih hidup, Algojonya pada mati semua, kan gitu ya. Lalu Ghulam memberikan tips, Tuan Raja, Anda kalau ingin membunuh saya bisa, saya kasih triknya. Oh gitu ya. Kumpulkan orang-orang sebanyak mungkin di satu lapangan yang luas. Nanti datangkan saya di tengah. Lalu nanti saya akan membawa anak panah, membawa busurnya juga. Nah nanti Tuan Raja silakan ambil anak panah yang saya bawa, busur yang saya bawa, lalu panahlah saya. Tapi dengan syarat, sebelum memanah saya ucapkan Bismillahirrabbilghulam, dengan menyebut nama Allah Tuhannya Ghulam. Ini Ghulam kategori bunuh diri nggak, Pak? Hah? Loh, merekomendasikan untuk membunuh dirinya sendiri. Nah, berarti apa? Bunuh diri itu
hukumnya tidak semata-mata yang terpotret sebagai bunuh diri, tetapi apa? Ada kaitan dengan tujuannya apa? Paham ya? Tujuannya apa? Nah, gulam kalau dipotret dari kisah itu, gulam itu tidak lebih seperti orang bunuh diri. Karena dia merekomendasikan cara membunuh dirinya sendiri dan dia tidak lari, tidak kemana-mana, diem di situ. Berarti apa? Membiarkan dirinya terbunuh. Kan dia cuma minjem tangan aja kan? Caranya dia tunjukin, dia juga tidak lari kemana-mana. Berarti apa? Itu kalau dipotret itu adalah mirip dengan bunuh diri, cuma minjem tangan orang. Tetapi kenapa orang tidak mempersoalkan tindakan gulam? Karena dilakukan dalam konteks ingin menunjukkan bahwasanya ternyata yang selama ini mengklaim dirinya Tuhan tidak mampu sekedar membunuh seorang manusia. Padahal pekerjaan membunuh itu pekerjaan paling mudah bagi seorang diktator. Betul nggak, Pak? Pekerjaan membunuh itu pekerjaan paling mudah bagi seorang diktator. Apalagi mengklaim dirinya Tuhan. Toh ternyata dia gagal membunuh gulam. Berarti apa? Klaim sebagai Tuhan batal. Klaim sebagai diktator batal. Klaim sebagai Tuhan batal. Ternyata untuk membunuh gulam harus tunduk kepada Tuhannya gulam. Minta izin kepada Tuhannya gulam. Barulah gulam terbunuh. Artinya apa? Ada agenda dakwah yang ingin dicapai di balik kematian gulam. Andaikan gulam nggak mati, apa yang terjadi? Andaikan gulam nggak mati, apa yang terjadi, Pak? Kesimpulannya? Hah? Andaikan gulam nggak mati, yang terjadi adalah orang akan menuhankan gulam. Betul nggak? Oh, ternyata kesaktian gulam itu dia apa-apain nggak bisa mati. Berarti yang layak jadi Tuhan dia. Gulam dengan merelakan dirinya mati itu menghilangkan potensi asumsi bahwa gulam adalah Tuhan yang lebih kuat daripada raja yang mengklaim Tuhan. Jadi kan raja mengklaim Tuhan dibatalkan oleh ketidakmampuannya membunuh. Gulam karena terbunuh batal juga untuk dianggap Tuhan. Akhirnya yang tersisa menjadi Tuhan siapa? Yang disebut oleh raja. Karena apa? Gulamnya juga mati. Raja tidak bisa membunuh gulam tanpa menyebut nama Allah. Agenda dakwah itu dilakukan dengan cara merelakan dirinya terbunuh. Nah, berarti apa? Saya ingin mengatakan bahwasanya bunuh diri itu hukumnya tidak tunggal hanya dari peristiwa bunuh dirinya, tapi ada kaitan dengan untuk apa dia membunuh dirinya. Kalau untuk agenda dakwah seperti gulam saat itu, buktinya kita menceritakan kisah sampai zaman sekarang nggak ada orang yang menuduh gulam bunuh diri. Kenapa? Sesudah gulam terbunuh, semua penonton yang menyaksikan peristiwa itu amantu birabbil gulam, amantu birabbil gulam, semuanya mengatakan itu. Rajanya panik. Waduh, ternyata jadi gulam-gulam baru malahan ini kan gitu. Yang tadinya cuma satu gulam malah semuanya jadi gulam. Akhirnya raja merintahkan, gali parit. Pokoknya nggak ada ampun. Gali parit, diisi api. Semua yang mengatakan itu lempar ke dalamnya. Itu peristiwa apa? Ashabul Ukhdud. Jadi jamaah sekalian, mereka orang-orang kafir ingin mendiskreditkan umat Islam dengan mengatakan semua bentuk bunuh diri apapun bentuknya itu haram. Itu dari kalangan siapa? Kafir. Tetapi kita sebagai umat Islam yang belajar ilmu syariat itu menolak itu. Enggak. Dalam Islam bunuh diri itu hukumnya tidak tunggal, tetapi ada kaitan sama agendanya apa. Agendanya dibenarkan apa enggak.
Nah, agenda yang tidak dibenarkan contohnya apa? Uculuk ke gereja. Hah? Apa agenda di dalam gereja itu? Dalam perang saja orang yang ada dalam gereja nggak boleh dibunuh. Dalam perang, Pak, itu orang yang duduk di gereja itu nggak boleh dibunuh. Ini kok malah datang bawa bom, membunuh dirinya sendiri di gereja. Dengan agenda seperti ingin melampiaskan dendam kepada orang Kristen. Ini dari mana syariat membolehkan seperti ini? Makanya seperti Ustadz Abdul Somad mengatakan, dalam konteks perlawanan umat Islam Palestina yang memang teriak kemanapun tidak ada yang nolong, teriak dari dulu kepada Amerika, Amerika justru mendukung Israel, seluruh dunia diam dengan kezaliman itu. Mereka dibelenggu, senjata nggak boleh masuk, jangankan senjata, bahan makanan saja ke Gaza itu dibatasi, Pak. Mereka dibelenggu sedemikian rupa, tidak ada cara lain untuk melawan mereka kecuali itu. Maka dalam konteks itu, kalau tidak ada cara lain untuk menyerang musuh dan membuat kerugian besar kepada musuh kecuali dengan cara itu, maka dibolehkan. Nah, jadi seperti itu, Pak. Jadi kalau orang apa agendanya? Agendanya cuma datang ke gereja, pos polisi, halte. Apa coba? Pertanyaan yang kedua tadi pasti nggak bisa dijawab. Emang nggak ada cara lain? Kalaupun Anda ingin membunuh dan kalaupun Anda mengatakan dia itu layak dibunuh, emang nggak ada cara lain kecuali dengan membunuh diri Anda? Kan masih bisa pakai senapan, pakai ini, pakai itu. Ketika masih bisa dijawab, berarti apa? Hukumnya nggak boleh. Tetapi kalau nggak bisa, Pak, kita sudah menganalisa semua pilihan cara, mentok kecuali cara itu. Oh ya sudah. Artinya apa? Jawaban kita di hadapan manusia itu adalah jawaban kita nanti di hadapan Allah ketika kita ditanya, fulan, kamu kok membunuh dirimu itu kenapa? Kita bisa jawab, ya Allah, inilah cara kami membela agama kami dan tidak ada cara lain kecuali cara itu yang kami temukan, ya Allah. Oh ya. Sekarang pertanyaannya adalah orang yang ingin melakukan itu berani nggak jawab itu di hadapan Allah? Kalau dia berani menjawab itu berarti silakan. Tapi kalau nanti dia masih ragu, ini diterima nggak ya argumen kita di hadapan Allah? Jangan. Karena apa? Argumennya masih belum cukup kuat untuk membiarkan dirinya terbunuh. Nah, jadi seperti itu. Peperangan itu memang mengalahkan atau dikalahkan. Dan cara mengalahkan dan dikalahkan itu tidak lagi menggunakan cara-cara biasa. Artinya begini, Pak. Membunuh orang itu boleh nggak? Boleh nggak membunuh orang? Tidak boleh. Dalam rangka membela agama Allah menjadi apa? Menjadi boleh. Ya kan gitu. Bahkan ada seorang sahabat, namanya siapa ya namanya? Ukasyah atau siapa ya? Saya lupa namanya. Ketika Nabi Muhammad menyiapkan pasukan mau perang, itu sahabat ini jalan dengan gaya membusungkan dada, pakai tali pengikat merah. Abu Dujana, ya. Apa kata Rasulullah? Jalan seperti itu jalan yang dimurkai Allah, kecuali di momen seperti ini. Itu menjadi boleh. Artinya apa? Banyak sekali hukum-hukum yang di hari-hari normal itu diharamkan, itu di hari peperangan itu menjadi dibolehkan, Pak. Menjadi dibolehkan. Kenapa? Jalan seperti itu menambah apa? Pasukan di belakang, nggak ada takutnya kita lawan orang kafir. Jalannya membusung. Tapi kalau itu dilakukan di jalanan kita, di depan masjid, itu jalan yang dimurkai Allah. Karena apa? Sombong. Tetapi ketika itu dilakukan menjelang perang untuk membangkitkan rasa bangga, rasa percaya diri, itu kata Rasulullah
Jalan seperti itu dimurkai Allah, kecuali di momen seperti ini orang itu. Sama dengan membunuh diri sendiri, membunuh orang, ya. Itu semuanya aslinya haram. Tetapi karena dalam konteks membela agama Allah, itu menjadi boleh. Seperti gulam menjadi boleh untuk membiarkan dirinya terbunuh karena ingin membela bahwa Tuhan yang benar adalah Allah, yang disebut oleh Tuhan Raja. Bisa dimengerti ya? Harapannya jangan digoreng, nanti dipotong nanti videonya. Wah. Makanya harus apa? Utuh. Ya. Untungnya saya bukan dai terkenal. Coba kalau dai terkenal itu pasti dipotong. Membolehkan apa? Membolehkan bunuh diri dalam konteks melawan musuh. Ya. Baik. Ya, silakan. Ya. Iya. Baik. Jadi ketika dalam situasi berkecamuk perang, itu yang membolehkan tidak membolehkan adalah komandan. Komandan yang mengetahui situasi peperangan ini. Mengambil langkah apa? Saya kasih contoh begini, Pak. Misalnya komandan memerintahkan salah satu prajuritnya untuk menjadi tim intelijen, mencari berita tentang musuh. Resikonya apa? Dia melakukan penyamaran. Itu berisiko terbunuh nggak, Pak? Itu kan mirip dengan tadi. Mirip dengan tadi. Membiarkan prajuritnya dalam potensi terbunuh. Dan kemungkinan terbunuhnya bisa 90%, bisa 80%, maka kan dipilih orang paling pemberani yang siap mati. Kau masuk ke benteng musuh, menyamar. Oh, itu kan rawan sekali ya akan apa? Itu kan mirip dengan apa? Bunuh diri, mirip dengan bunuh diri. Tetapi tanpa itu nggak bisa mendapatkan kabar dari musuh, nggak bisa mendapatkan foto-foto misalnya. Ya. Nah, jadi kalau pertanyaan tadi siapa yang membolehkan itu adalah harus mengikuti kebijakan komandan di dalam sebuah peperangan. Kalau komandan memerintahkan itu boleh. Kenapa? Dalam agenda mengalahkan musuh. Tetapi orang melakukan atas pertimbangan dirinya sendiri, nah ini bahaya. Jangan dilakukan. Karena nanti tidak ada yang bantu jawab di akhirat. Nggak ada yang bantu jawab. Nanti kalau dikonfirmasi oleh Allah, kenapa kamu membunuh diri kamu sendiri? Siapa yang nyuruh? Hasilnya apa yang kamu agendakan? Nggak bisa jawab. Tapi kalau ya Allah, ini menurut analisa komandan, ini adalah cara terbaik untuk merusak dengan kerusakan terbesar ke musuh. Mana saksinya? Komandan panggil sini. Betul kamu suruh? Iya ya Allah. Berarti apa? Ada yang membantu menjadi saksi bahwa tindakan itu bukan karena nafsunya. Bukan karena nafsunya, tetapi karena kebijakan pertempuran. Ingin memenangkan agama Allah. Nah, jadi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi yang membolehkan siapa? Ya komandan, mengikuti pertimbangan komandan. Nah, yang saya nggak paham itu seperti di negeri kita, suami istri ya pakai sepeda masuk gereja. Itu pertanyaan siapa yang nyuruh? Agendanya apa? Malah yang terbunuh satpamnya. Satpamnya kebetulan beragama Islam. Nggak jelas. Inilah makanya Islam ini dikotori oleh orang-orang yang tidak paham Islam. Sehingga semua orang yang bicara jihad disamakan dengan mereka. Bikin kacau. Betul nggak, Pak?
Kita membela diri jadinya susah. Ini gimana caranya ini? Kalau kita bilang dia bukan muslim, faktanya KTP-nya muslim. Kalau dibilang dia ini penyusup kirimannya orang kafir, mana buktinya? Faktanya jelas dia ikut pengajian, dia bahkan itu bagian dari kita. Tetapi karena kejahilannya sehingga apa? Merusak pandangan masyarakat terhadap syariat kita sendiri. Ini yang kita sesalkan. Gara-gara beragama tanpa ilmu. Gara-gara beragama tanpa ilmu hanya ngikuti semangat. Nah, ini tidak benar. Demikian, sudah jam 6 lewat, mudah-mudahan bermanfaat. Ini bicara bunuh diri kok malah asik ya. Harusnya kan bicara kehidupan. Bicara kematian kok malah banyak pertanyaan. Baik, demikian semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.